Pemirsa, terima kasih masih setia dalam kajian hati. Dan langsung saja kita akan mendengarkan salah satu bunda yang akan bercerita yang sudah hadir ke Masjid As-Sofiyah untuk menanyakan tentang kegundahan hatinya. Dan sudah ada bersama kita di sini ada Ibu Dr. Devi. Mangga Ibu Dokter silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Devi. Kebetulan saya seorang ibu dari seorang anak usia 2,5 tahun. Gini ya Pak Ustadz, saya ini mau cerita. Selama ini tuh saya tuh hanya cuma bisa diem, pendem sendiri. Kemarin tuh saya pernah terjebak dalam suatu luka di mana saya itu terkena KDRT oleh ex suami. Saat itu saya terus kemudian sampai didorong pas waktu kejadian itu pun sebelum-sebelumnya sudah ada masalah Ustadz, dimana awal-awalnya itu saya kan sudah menikah tahun 2018. Kebetulan saya diberikan momongan itu tahun 2022. Setelah 4 tahun menikah baru diberikan momongan. Nah, karena sebelumnya suami itu pernah berselingkuh, terus kemudian pernah ketahuan pakai aplikasi chat, ya kayak dating gitu. Terus kemudian saya pernah lihat itu chatnya tuh sampai mau bayarin ke rumah. Terus kemudian buka baju, dilihatkan, difotokan. Itu dulu sebelum memiliki anak, tapi sudah menikah Ustadz. Terus sampai pernah setelah kemarin saya terkena KDRT Agustus tahun lalu. Kasusnya sudah berjalan, tapi sayangnya terdakwa cuma divonis 2 bulan saja dengan apa yang dia lakukan ke saya. Yang awalnya dituntut oleh jaksa itu 2,6 tahun, tapi ibu hakim memvonisnya hanya cuma 2 bulan. Mau gak mau ya saya masih mau berusaha, saya untuk banding. Masih menunggu jawaban dari Surabaya. Selama masa itu saya tuh pernah dicecer dengan kata-kata kasar, terus kemudian mohon maaf Ustadz, termasuknya itu talak atau bukan, tapi dia sampai bilang aku wes moh kambi kowe. Tapi saya berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, mengingat kami memiliki anak itu lama. Terus perjuangan saya yang untuk sekolah dokter pun saya juga agak gimana ya namanya, orang yang belum berada, dari keluarga yang pertama sekolah dokter. Terus dengan keadaan yang seperti ini tuh pihak keluarga suami tuh merasa pengen kayak wes cerai aja. Mengolok-olok profesi saya yang kamu tuh cuma dokter. Cuma kayak gitu. Terus bilang, alah kamu tuh cuma dokter aja. Gak usah merasa sombong. Padahal Ustadz saya tuh mau mencoba mempertahankan rumah tangga, memperbaiki rumah tangga awalnya. Tapi namanya hati ada yang rasa sakit ya Ustadz.
keluarga saya berusaha ngelindungin saya untuk saat ini tuh pisah rumah Ustadz dari Agustus kemarin. Awalnya saya nggak mau, terus saya cerita sama orang tua, Ma, apa kemarin saat berhubungan suami tuh nyeletuk ngomong kayak gini, aku pengen berhubungan sama cewek yang lebih bagus. Rasanya tuh sakit banget Ustadz. Pas waktu itu mau berusaha memperbaiki rumah tangga, udah gak dimauin sama keluarga ex suami. Terus saat berhubungan saya masih dikatain seperti itu, rasanya tuh hancur banget. Awalnya saya gak mau cerita sama orang tua, tapi mau gak mau karena sudah terjadi, otomatis orang tua wajib tahu. Mengiranya gak mau ikut campur orang tua awalnya. Akhirnya udahlah di sini aja dulu. Yang mau saya tanyain Ustadz, dengan keadaan yang seperti ini, pemikiran saya saat ini menginginkan untuk bercerai Pak Ustadz. Mau gak mau Pak Ustadz, saya juga gak mau terbelenggu di perasaan yang hitungannya menyakiti perasaan saya sendiri. Sarannya Pak Ustadz, sekiranya apakah dalam perasaan untuk menginginkan bercerai ini, apakah salah Pak Ustadz? Mengingat rumah tangga kami baru secuil hitungannya. Jawabannya tidak berdosa Teteh untuk meminta berpisah dari keadaan suami yang tidak mau memperbaiki diri dan tidak mau berubah dengan segala kesalahan. Ahilman selalu mengatakan bahwa rumah tangga itu adalah kondisi yang harus diusahakan oleh keduanya. Tidak boleh ada cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak boleh ada perasaan yang kita menghadirkan sendirian, tapi pasangan kita tidak mau mengantarkan perubahan. Jadi tidak mudah pasti menghadapinya, tapi yang jelas hidup ini harus terus berjalan. Betul? Sebagai seorang istri kita juga harus punya sesuatu yang menjaga diri kita. Kita punya hak namanya khulu atau menggugat cerai daripada pasangan kita. Ketika dia tidak bisa bertanggung jawab, ketika dia tidak memberikan nafkah, ketika dia tidak bisa membimbing kita dengan baik. Nauzubillah, malah dia melakukan kezoliman kepada kita. Termasuk sekarang yang lagi ngetren ada namanya silent treatment. Didiemin aja juga itu adalah bagian daripada kekerasan loh. Sakit dibiarin di rumah tangga, gak ada komunikasi, betul? Maka suami belajar mencintai istri, istri belajar memuliakan suami. Kalau sudah pada cerita yang tadi Teteh sampaikan, ini sudah pada tahap memang harus segera diselesaikan. Dan Teteh harus melangkah lebih baik ke depan. Teteh juga harus sehat. Mental Teteh juga harus sehat. Harus pulih dengan segala keadaan. Lepaskan yang toksik. Siapkan ruang buat yang asik. Terlalu berarti hatimu hanya diisi dengan orang yang pernah menyakiti. Memang tidak mudah pasti. Banyak pertimbangan. Tapi kalau melihat cerita tadi, kalau AA ditanya rasanya pergi dan lari adalah pilihan terbaik. Untuk tidak membiarkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya Ustadz, sebenarnya saya udah gak mau bahas bapaknya. Tapi yang disebut tadi gak ada namanya mantan bapak bagi anak. Betul. Suatu malam tuh saya pernah nanya ke anak. Namanya Juno Ustadz. Mami tanya kayak gini. Juno kangen gak sama papi? Dia tuh sampai jawab, enggak. Kayak gitu. Terus, loh gak apa-apa loh kalau kangen bilang, nanti mami bilang sama papi biar ketemu sama Juno. Enggak katanya. Terus maunya gimana?
Mami jangan kerja. Kebetulan Ustadz pinter banget. Setiap pagi tuh kalau saya mau berangkat kerja, salim, pamit. Dia tuh gak rewel Ustadz. Pulang gitu, ayo Mami makan, tidur sama Mami. Iya. Kenapa Ahilman tadi cukup tegas jawabannya? Iya. Karena saya percaya ibu yang tumbuh dalam kebaikan pasti akan bisa membesarkan anak dengan penuh kebaikan. Karena anak yang bahagia pasti tumbuh dari ibu yang bahagia. Maka mohon maaf, bukan berarti mengajarkan, tapi saya tidak mau menormalkan sesuatu yang tidak baik. Bunda jadi istri harus bahagia, bunda jadi ibu harus bahagia, betul? Dan para suami mohon izin, walaupun ini terkesan seperti subjektif gitu ya, tapi Ahilman percaya pemimpin keluarga itu adalah suami, maka rumah tangga yang baik dimulai dari kebaikan seorang suami di Amin. rumah tangganya. Amin ya Rabbal. Buat Juno, mungkin Mami bukan orang tua yang sempurna, tapi setidaknya Mami pernah buat keluarga, mengusahakan keluarga seutuh mungkin buat Juno. Jadi kalau memang nantinya Juno kecewa sama keputusan Mami, bahwasanya Mami sama Papi pisah, mohon dimaklumi, dimengerti. Tapi kasih sayang Mami bakal terus ada sampai kapanpun. Mami sayang sama Juno, segalanya lah buat Juno. Nantinya kalau bisa Mami diberi umur panjang, nemenin Juno sampai sukses. Semuanya kegundahan itu terjawab, bahwasanya kebimbangan selama ini itu kejawab oleh Ustadz. Alhamdulillah lega banget.